Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setia-Mu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam ini oleh kasih karunia Tuhan kita mau belajar tentang firman Tuhan. Pemahaman Alkitab pada malam hari ini kita ambil di dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Firman Tuhan, pemahaman pada malam hari ini berbicara tidak atau iya. Saudara, sebagai hamba Tuhan perlu kita merenungkan perkataan tidak artinya tidak melakukan. Iya artinya melakukan segala perintah Tuhan. Di sini kita disodorkan dengan suatu perkataan, mengapa kamu berseru-seru kepadaku? Mari kita merenungkan pemahaman pada malam hari ini. Kenapa kamu berseru-seru kepada Tuhan? Tuhan bertanya, ya, Tuhan, Tuhan, ya, Tuhan bertanya, iya, kenapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Firman Tuhan katakan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, ini dia pemahaman Alkitab malam hari ini mengajar kepada kita untuk setiap pribadi. Ya, sebelum engkau datang di bawah kaki Tuhan dan engkau berseru-seru kepada Tuhan, ya,
Coba renungkan. Tuhan bertanya lebih dahulu, kenapa kamu berseru-seru? Padahal kamu tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan. Nah ini, di sini kita mau merenungkan. Kok sekarang ada masalah, ada pergumulan, ada sesuatu yang mungkin menakutkan dirimu, baru ingat Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan selama ini kita tidak mau melakukan perintahnya. Kan aneh. Nggak mau melakukan perintahnya, tapi masalah datang, persoalan datang, kita ingat berseru-seru pada Tuhan, minta pertolongannya. Coba renungkan. Dari persoalan ini, kita akan mendapatkan suatu pengajaran yang indah untuk kita. Kalau kita mau mengoreksi diri kita di dalam pemahaman Alkitab malam hari ini, koreksilah dirimu sendiri. Jangan hanya belajar, pendalaman, tapi tidak melakukan. Tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Baru kita ada masalah, persoalan, baru jerit, Tuhan, Tuhan. Saudara boleh bayangkan, kalau Tuhan bertanya, sama dengan kita, kok baru aja kamu datang, butuh aku, selama ini kamu cuek, tidak mau datang kepadaku, tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan. Sekarang kalau butuh, itu dia manusia. Tapi malam hari ini Tuhan mengajar kita pemahaman Alkitab untuk diri kita. Harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah ini yang perlu kita renungkan. Pemahaman malam hari ini. Jangan terlalu banyak baca firman. Tapi kita tidak sama sekali melakukan. Saudaraku, di dalam Lukas selanjutnya pasal 6 ayat 49 dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah. Mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Oh, haleluya. Tuhan memberikan lebih jelas pengertian pada kita. Diumpamakan kita itu mendirikan rumah. Ya, dasarnya itu tanah. Ya, di atas tanah, dasarnya tidak ada. Waktu ada banjir, melanda, roboh rumah itu. Bukan hanya roboh, ada lagi tambahannya, kerusakannya besar. Hebat kerusakannya, mungkin hanyut semua, barang-barang yang di dalam hanyut semua, harta benda hanyut semua. Itu dia. Saudara, coba saudara renungkan, mengapa hal itu terjadi? Yaitu ayat yang pertama yang sudah kita baca, ayat 46, kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Saudara,
Mari kita merenungkan sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Pemahaman kita itu sederhana. Malam hari ini pemahaman Alkitab sederhana. Ya, sederhana. Dalam ungkapan dapat diterima tanpa memikirkan yang sulit-sulit. Tuhan hanya bilang, kalau kamu tidak melakukan segala perintah Tuhan, itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah. Tidak ada dasarnya. Banjir datang, keroboh, hanyut semua. Harta bendamu hanyut. Itu pengertiannya secara gamblang begitu. Kalau tidak melakukan perintah Tuhan, diumpamakan seperti rumah yang tadi kita sudah baca, didirikan di atas tanah tanpa dasar. Saudara, mari kita merenungkan, mungkin dalam kehidupan kita sering banyak kali melayani, tapi tidak ada sebagaimana firman Tuhan katakan, tidak melakukan apa yang aku katakan. Melayani menurut diriku sendiri, menurut kebenaranku sendiri, menurut aku senang melayani, aku tidak senang tidak melayani. Saudara, banyak kali kita melayani, tapi bukan untuk Tuhan. Bukan Tuhan suruh, maunya sendiri. Nggak cocok, pindah. Aduh, kasihan. Pemahamannya hanya sebesar itu. Sebesar apa? Sebesar itu. Apa maksudnya? Iya, lagi senang, dipuji, senang melayani. Tapi lagi tidak senang, dikritik. Ngomel, bersungut-sungut, mundur, pindah. Aduh, itu bukan seorang pelayan hamba Tuhan yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan perintah-perintahnya. Saudaraku, banyak kali kita melihat pelayan-pelayan Tuhan, mungkin dengan karunia-karunia yang luar biasa, bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mujizat terjadi. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan akan berterus terang berkata kepadanya, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, kalau Tuhan yang berkata seperti itu, bagaimana? Apa kita mau mengadakan pembelaan? Tuhan, aku kan sudah pakai demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan, semuanya kan demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah, aduh. Padahal mereka itu, kalau kita bandingkan dengan mereka mungkin lebih rohani. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Ini dia. Kenapa? Dasarnya tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Tidak melakukan apa yang aku katakan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini kuncinya itu di sana. Tuhan katakan kepada kita lakukan, puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan menurut kita, kemauan kita, aku mau melakukan dari aku.
larinya, aku tidak kenal kamu. Aduh, mari kita merenungkan perkara ini. Saudara, banyak kita jumpai orang-orang yang terlihat sangat rohani. Ya, mungkin penampilannya meyakinkan. Karuseri yang dipakainya meyakinkan orang rohani. Ya, haleluya. Puji Tuhan, begitu kira-kira penampilannya. Di mana-mana, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Penampilannya meyakinkan. Ya. Tetapi, nah ini ada kata ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Seperti itulah. Menurut kata-katanya rohani, wah rohani kata-katanya. Tapi perbuatannya yang sebenarnya kelihatan belangnya, ya, kelihatan sifat aslinya tidak seperti itu. Haleluya. Terus ada ungkapan berkata, katanya orang Kristen doa. Nah, kok begitu? Ya ini, kok begitu? Nah ini hal kata-kata yang kok begitu, nadanya negatif. Ayo kita merenungkan. Saudara, kita lihat lagi ada orang yang seperti dewasa rohani. Dewasa rohani. Seringkali kita menasihati orang. Wah, menasihati, tidak diminta menasihati. Apalagi diminta, wah tambah menasihati. Saudara, Ayub berkata, kamu seringkali berkata pada orang jatuh dengan kata-katamu, engkau membangkitkan semangatnya. Ya, dikatakan begitu di dalam Ayub 4. Tapi kalau kamu sendiri yang kena penderitaan masalah itu, hewer-kewer, enggak tahan. Ya. Pinter nasihati, ngalami penderitaan, enggak bisa, enggak tahan, bersungut-sungut. Nah ini, seringkali kita kan dihadapkan seperti itu. Tuhan, saya kan sudah melayani, sudah melayani, tapi baru aja kena sentilan. Aduh, ndak Tuhan-Tuhanan, ndak kuat aku. Sakitnya itu di sini. Itu baru disentil sedikit. Sudah nggak Tuhan-Tuhanan, sudah ndak pelayanan-pelayanan. Aduh, kasihan bukan? Kelihatannya dewasa rohani. Wah, melayani, waduh, mungkin paling nomor 1 di gereja, dia orangnya. Tapi pada waktu dikena sentilan sedikit, sudah kelihatan kerohaniannya itu bagaimana. Rapuh, tidak dewasa. Saudara, selain itu putus asa, kecewa, meletakkan semua, aku tidak mau layani lagi. Aduh, kasihan. Padahal kelihatannya dewasa rohani sudah. Ya, saudaraku, hati-hati. Orang yang dewasa rohani harus kita benar-benar berdiri teguh akan firman Tuhan. Jangan hanya pintar ngomong, ya, di mimbar memberi nasihat. Ya, kita juga menunjukkan kedewasaan rohani kita. Ada masalah persoalan, kita hadapi dengan dewasa rohani. Jangan rapuh, jangan putus asa,
Jangan sekali-kali gak Tuhan-Tuhanan. Aduh kasihan. Orang seperti ini sangat mudah diombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang membingungkan. Padahal sudah dewasa rohani. Tapi kena ajaran ini tambah bingung dia. Akhirnya mundur. Ini Tuhan tidak senang. Saudara, kalau engkau sudah dewasa rohani, ada masalah ajaran begini, duduk diam. Tanya sama Roh Kudus. Belajar sama Roh Kudus. Kan begitu. Supaya apa yang kita kerjakan sesuai. Kedewasaan rohani kita itu sesuai dengan sikap kita. Jangan sampai ada ungkapan yang berkata begini. Seperti gajah dibelangkoni. Ya, seperti gajah. Gajah itu kan binatang besar. Punya belalai, ya. Dibelangkoni. Ya. Bisa khotbah, tidak bisa ngelakoni. Jangan sampai ungkapan ini menjadi kena kita. Ayo bangkit. Tunjukkan engkau adalah dewasa rohani. Dalam hidup kita, perbuatan kita. Benar-benar dewasa. Haleluya, saudaraku. Jangan sampai kita diungkapkan mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ya, jangan sampai. Ayo kita mau mengoreksi diri kita. Pemahaman Alkitab pada malam hari ini, koreksi dirimu. Ya, jangan hanya memahami tapi koreksi dirimu benar-benar sesuai enggak dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan. Itu dia. Saudaraku, di dalam Galatia pasal 1 ayat 6a, saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Tuhan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Di sini Galatia, Rasul Paulus mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik, ya, dari panggilan kasih karunia daripada Kristus. Haleluya. Seringkali kita tidak menyadari perkara ini. Kita terlalu melihat harga diri kita terlalu besar, harganya terlalu tinggi, sehingga ada sedikit angin berhembus, sudah terombang-ambing, nggak Tuhan-Tuhanan, melepaskan jabatan, melepaskan pelayanan. Aduh, kasihan. Saya tidak kasihan pada saudara, tapi saya kasihan pada Yesus yang telah mati untuk saudara. Engkau tidak menghargai kematian Yesus. Kau kurang memperhatikan bagaimana Tuhan itu menderita untukmu, menebus kamu. Kok sikapmu seperti itu? Haleluya. Mari kita merenungkan perkara ini. Sekarang kita mau berbicara tentang melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau tadi berkata tidak melakukan, sekarang ya melakukan kehendak Tuhan. Diperlukan ketaatan dengan penuh segenap hati melakukan kehendak Tuhan. Itu perlu ketaatan kita.
perlu ketaatan dengan segenap hati, melakukan kehendak apa yang Tuhan katakan. Melakukan. Karena kasih karunia Allah. Ini dia. Kalau orang yang melakukan karena kasih karunia Allah, orang itu akan tetap bertahan. Dia apapun juga, Tuhan sudah mati buat aku. Kalau ada masalah penderitaan kecil seperti ini, haleluya, puji Tuhan, aku layak untuk menerimanya. Seharusnya kan begitu. Jangan sampai ada masalah percobaan kecil, kita sudah malu, nggak mau, tersusuk, tersinggung. Aduh, ayo kita mau. Ya Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu, walaupun aku harus menyangkal diri. Karena untuk mewujudkan ketaatan itu harus disertai penyangkalan diri. Oh puji Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, aku diselamatkan. Itu bukan karena kekuatanku, keberhasilanku, bukan karena usahaku, tapi pemberian daripada Tuhan. Ayo kita merenungkan perkara. Aku, yes Tuhan, mau melakukan. Karena aku mendapatkan pengampunan dari Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Aku mau melakukan. Haleluya. Orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara, kemudian kita akan menjadi pengikut Kristus. Ya. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita mengadakan hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Juga selain itu, kita harus menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Di dalam Yohanes 15 di sana katakan, ranting yang tidak berbuah, ranting itu dipotong. Ya, ranting yang tidak berbuah, rantingnya dipotong. Selanjutnya, ranting yang sudah berbuah masih dibersihkan. Ya, karena kita masih ada hidup di dunia. Ya, banyak tantangan tentang daging, ya, akan dipotong. Kedagingan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kecongkaan kita. Oh, yang berbau daging itu dibersihkan supaya ranting yang sudah berbuah, yang sudah dibersihkan itu bertambah lebat, banyak buahnya. Nah itu dia, Tuhan mau. Nah, ranting yang berbuah banyak, yang lebat itu memuliakan Bapa di surga. Memuliakan Bapa di surga karena berbuah banyak. Selain itu, Tuhan Yesus berkata, murid-muridku. Oh luar biasa Tuhan, Tuhan baik. Mari kita merenungkan. Karena Tuhan ingin. Di dalam Lukas 6 tadi, kita akan baca ayat 47 dan 48. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Perhatikan, yang pertama dikatakan datang kepada Tuhan. 2, mendengarkan perkataan Tuhan. Ketiga,
melakukannya. Ada 3. Itu aku akan menyatakan kepadamu. Yang melakukan 3 tadi itu, dengan siapa ia dapat disamakan? Jadi orang yang melakukan 3 hal tadi, Tuhan berkata dengan apa ia dapat disamakan? Nah, ini Tuhan memberitahukan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Tadi kita sudah baca, orang itu mendirikan rumah. Yang tidak melakukan rumah diibaratkan mendirikan rumah. Juga orang yang melakukan perkataan Tuhan diupamakan orang yang mendirikan rumah. Lanjut. Orang itu mendirikan rumah dengan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kalau yang tadi orang yang pertama di atas tanah tanpa dasar. Yang kedua menggali dalam-dalam dan mendirikan di atas batu. Nah, ini apa bedanya? Di atas tanah tanpa dasar. Yang satu menggali dalam-dalam, mendirikan di atas batu. Pencobaan sama-sama datang. Pencobaan orang yang pertama mendirikan rumah, banjir. Yang kedua juga banjir. Nah, cuma bedanya di sini. Yang pertama roboh rumahnya. Besar kerusakannya, hebat kerusakannya. Yang kedua, nah, orang yang kedua yang mendirikan rumah, yang menggali dalam-dalam dan mendirikan di atas batu, rumah itu tidak roboh, tidak dapat digoyahkan, teguh, tetap mantap di atasnya. Tidak seperti orang yang pertama. Tidak digoyahkan walaupun banjir datang. Menter, banjir datang. Oh, silakan lewat. Tetap tidak tergoyahkan. Karena apa? Rumah itu kokoh dibangun. Nah, itu dia. Orang yang seperti ini adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi, yang pertama orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, tapi orang yang kedua, ya, yang melakukan perintah perkataan Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam Kolose pasal 2 ayat 7, saudara bisa baca, hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Pemahaman Alkitab pada malam hari ini biarlah menggugah hati kita. Jangan hanya belajar tapi tidak melakukan. Tapi belajar, ya, melakukan apa yang Tuhan katakan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kasih karunia-Mu turun kepada saudara-saudara kami yang sudah mendengar PA malam hari ini. Menggugah hatinya untuk boleh menyadari keberadaan dirinya
diumpamakan seperti orang yang pertama yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, atau orang yang kedua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah yang menggali dalam-dalam dasar, mendirikan di atas batu, dan rumah itu berdiri kokoh. Waktu banjir datang tidak mengalami goyah. Bapa, biarlah melalui pemahaman Alkitab malam hari ini boleh memberikan kepada kami pencerahan supaya kami boleh menyadari betapa pentingnya memahami Alkitab, firman Tuhan, dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa kami, Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati GPPS. Segala kepujian, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Biar berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita pada malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam.